Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubair Aufa dengan NIM 2511080073. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, yaitu pertama Muhammad Rizky Chandra, kedua yaitu Zaki Aufa, dan yang terakhir Muhammad Haidal. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek IoT saya dengan judul Gerbang Pintar. Masalah yang diselesaikan yaitu keamanan gerbang pada konvensional seringkali tidak tercatat dengan baik, lalu disusul oleh kendaraan asing dan kurang efisien jika penjaga harus membuka tutup palang secara manual setiap saat. Nah, solusinya yaitu membuat alat gerbang pintar. Nah, alat ini dibuat untuk mengotomatisasi sistem gerbang menggunakan identifikasi kartu berbasis RFID. Selain otomatis, alat ini terhubung ke jaringan lokal, yaitu web server, sehingga pemilik dapat memonitor jumlah kendaraan secara real time serta mengontrol gerbang dari jarak jauh demi aspek keamanan dan efisiensi. Cara kerja sistem alur data IoT. Jadi sensor dan input yaitu RFID dan ultrasonic. Saat kartu RFID tap, sensor membaca ID kartu tersebut. Sensor ultrasonic juga standby untuk membaca jarak kendaraan yang lewat di bawah palang. Prosesor ESP32 itu data dari sensor masuk ke ESP32. ESP32 mencocokkan ID kartu dengan database internal. Jika cocok, ESP memerintahkan servo untuk berputar muka palang gerbang. Konektivitas dan dashboard menggunakan protokol HTTP via Wi-Fi lokal. ESP32 bertindak sebagai web server yang mengirim data log riwayat, jumlah kendaraan, dan status LC ke halaman web dashboard secara real time melalui request JSON setiap 0,5 detik. Web dashboard juga bisa mengirim balik data instruksi ke ESP32 ketika tombol manual ditekan. Ini penampakan proyek IoT yang saya buat, yaitu gerbang pintar. Nah, oke, kita mulai dulu dari kita reset ulang. Jadi ketika awal mulai dinyalakan, nanti akan ada opening. Nah, opening nanti cari WiFi, muncul IP. Gunanya IP ini untuk masuk ke dashboard di websitenya nanti. Nah, nanti juga akan ada perintah untuk meng-tap kartu, dan jika kita lupa mencatat IP-nya, maka nanti akan muncul di serial monitor di Arduino IDE ya. Tinggal kita buka aja. Nah, kalau sudah, kita ke browser, kita pakai Chrome. Oh, yang tadi kita salin dulu. Ya, kita salin, Ctrl copy, itu kita paste, kita enter. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini dashboardnya. Nah, ketika ada pengendara masuk, maka nanti kita tap menggunakan kartu yang sudah kita masukkan ID-nya ke ESP-nya ya. Nah, di sini saya memasukkan 2 kartu, ada 1 sama 2 buat contoh. Nah, ketika dia ketika kita tap, maka nanti gerbangnya akan terbuka. Nah, di sini sensor ultrasonic fungsinya untuk menunggu kendaraan. Jadi semisal kendaraannya belum maju, maka dia tidak akan menutup gerbangnya secara langsung. Jadi ketika nanti sudah jaraknya beberapa sentimeter,
maka nanti ada hitungan mundur sekitar 1,5 detik, maka otomatis akan tertutup ya. Kita langsung buka save tuh. Nah, dia nggak bakal ketutup kan. Kartu satunya lagi kita coba, dia bukan bisa set. Nah, ketika dia mendeteksi ketika kita menggunakan kartu asing yang tidak kita masukkan ID-nya, atau intinya kartu yang tidak kita daftarkan ID-nya ke ISP-nya, maka dia akan membunyikan alarm. Tuh. Dia akan membunyikan alarm dan dia ada tulisan di sininya. Tuh. Ya, karena ini kita tidak daftarkan ID-nya. Nah, nanti di dashboardnya datanya akan masuk ya. Datanya tadi kita ngetap 3 kali ya, ngetap 3 kali. Tapi ini yang ketiganya bukan pakai kartu yang tidak kedeteksi ya. Kalau kita tap, dia nggak akan nambah. Nih. Tuh, tetap 3. Nah, ini karena tadi kita tap pakai kartu ini 2 kali. Tuh. Jadi akan nambah nanti. Oke. Nambah 4. Nah, di sini di dashboardnya ada kontrol gerbang manual. Jadi misal kita ingin membuka secara manual, tinggal kita tekan buka gerbang. Nah, tinggal kalau misalnya tutup, tinggal tekan tutup. Nah, di sini juga ada reset data. Jadi nanti riwayatnya ini akan terhapus. Nah, di sini juga ada status, dan di sini ada waktu kendaraan itu masuk. Nah, ini akses resmi tanggal 8 bulan 7 2026 jamnya, dan di sini ketika dibuka manual juga ada datanya. Bahkan sebenarnya saya ingin menambahkan kamera, jadi setiap scan maka akan foto masuk, cuma karena sangat ruwet jadi saya buat sesimpel ini aja. Oke, seperti ini penampakannya ya. LCD ini untuk menampilkan datanya. Di sini ada buzzer, di sini ada servo. Oke, di sini ada ESP32 DevKit 1. Nah, untuk koneksi WiFi saya menggunakan perintah WiFi GIN SSID pas untuk memerintah ESP32 agar menyambung ke jaringan hotspot dari HP saya. Selama proses menyambung, program akan masuk ke dalam perulangan while. Di sini ESP32 akan terus mengecek apakah status sudah connect atau belum. Sambil menunggu, layar LCD akan menampilkan animasi titik-titik berjalan, yaitu LCD print. Jika berhasil terhubung, ESP32 akan mendapatkan IP address lokal yang nantinya IP tersebut kita ketikkan di browser untuk membuka web dashboard ya. Dan untuk pengiriman data ke web, saat halaman web meminta data ke root, itu ambil data, ESP32 yang bertindak sebagai web server akan merangkum variabel-variabel penting seperti total mobil, dan status tag LCD ke dalam format JSON. Format JSON ini dipilih karena sangat ringan dan mudah dibaca oleh program. Setelah data dirangkai seperti teks, ESP32 akan mengirimkannya kembali ke browser menggunakan perintah server.send 200, application garis miring JSON tutup kurung dan JSON-nya ini. Lalu bagaimana web dashboard menampilkannya? Yaitu konsepnya sama seperti saat kita membuka antarmuka web interaktif menggunakan vanilla JavaScript murni. Di dalam HTML web dashboard terdapat fungsi JavaScript set interval ya, yang bertugas menjalankan perintah fetch,
setiap 500 milidetik, setengah detik atau setengah detik. Fungsi fetch ini akan secara diam-diam menjemput data JSON yang dikirim oleh ESP32, lalu membedahnya dan langsung memperbarui elemen HTML di layar menggunakan .inner text. Hasilnya, angka kendaraan di web bisa berubah secara real time tanpa perlu kita refresh halamannya sama sekali. Mungkin sekian video perwakilan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.